la ciudad de Río de Janeiro en 1950. Pada tanggal 10 Desember 2022, di Education City Stadium Qatar, kesebelasan Brazil ditaklukkan Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022. Kekalahan Brazil ini sama seperti Piala Dunia 2018. Pada babak perempat final Piala Dunia 2018 di Rusia, Brazil tersingkir akibat dikalahkan oleh Belgia, namun yang paling memalukan bagi Brazil adalah Piala Dunia 2014, di mana di semifinal dikalahkan oleh Jerman dengan skor kejam 7-1. Disusul kekalahan melawan Belanda tatkala memperebutkan juara ketiga, dengan skor 3-0. Tampaknya menjadi tuan rumah Piala Dunia bukan merupakan keberuntungan bagi Brasil. Pada tahun 2014, memang Brasil menjadi tuan rumah sama halnya seperti pada tahun 1950. Ratusan ribu supporter Brazil menjadi saksi kejadian yang akan tercatat dalam tinta hitam sejarah sepak bola negeri Samba. Tepat tanggal 16 Juli tahun 1950, Stadion Maracana yang terletak di jantung kota Rio de Janeiro, memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak, tatkala menggelar laga penentuan juara Piala Dunia antara tuan rumah Brasil versus Uruguay. Jumlah penonton yang dibatasi 150.000 meluber ke angka 199.854 orang, hampir seluruhnya adalah pendukung Brasil yang antusias menantikan tim kesayangan mereka menjuarai Piala Dunia untuk kali pertama. Namun, fakta yang terjadi malah sebaliknya. Brasil keok dan seisi stadion banjir air mata. Peristiwa itu lantas dikenali dengan istilah Maracanazo alias bencana Maracana. Negeri Samba benar-benar tenggelam dalam kesedihan. Semua berawal dari Piala Dunia 1950, Brasil begitu yakin bakal juara, mengingat mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk memenangkan Piala Dunia pertama mereka. Piala Dunia kala itu masih menggunakan format round robin pada putaran final, di mana 4 negara berjuang mengumpulkan poin terbanyak. Takdir mempertemukan Brasil dan Uruguay, yang notabene adalah pengumpul nilai terbanyak sekaligus tim paling berpeluang juara, di pertandingan itu. Brasil mengoleksi 4 poin berkat 2 kemenangan telak atas Swedia 7-1 dan Spanyol 6-1. Sedangkan Uruguay punya 3 poin yang berasal dari kemenangan tipis atas Swedia 3-2, dan hasil imbang melawan Spanyol 2-2. Pemerintah Brazil telah menyediakan bonus sebesar 10.000 pound untuk tim kebanggaan mereka, jumlah yang terbilang besar pada masa itu, bahkan spanduk-spanduk juga sudah dibentangkan di berbagai sudut kota. Beberapa saat sebelum sepak mula, Wali Kota Rio de Janeiro, Angelo Mendes, sempat menyampaikan pidato singkat yang terkesan angkuh, sebab kata-kata di dalamnya menunjukkan betapa besar keyakinan rakyat Brasil melihat timnya juara. Para pemain Brasil, kurang dari 2 jam lagi kalian akan menjadi juara dunia di hadapan jutaan pasang mata publik sendiri, laju kalian tidak terbendung. Kepada siapa kira-kira saya pertama kali mengucapkan selamat, ungkap Angelo Mendes. Di mata Mendes dan seluruh rakyat Brasil, seluruh pemain tim Samba tampak sangat gagah, seolah tinggal selangkah lagi menggenggam trofi Jules Rimet. Di babak pertama, Brasil menekan abis Uruguay hingga turun minum. Namun, upaya pasukan Samba belum berbuah gol sehingga babak pertama berkesudahan dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Brasil kembali melancarkan serangan bertubi-tubi, hasilnya, Friaca membawa timnya unggul 1-0 pada menit ke-46. Seisi stadion Maracana tiba-tiba bersorak kegirangan, ratusan ribu pendukung Brasil tak henti bernyanyi dan menari sebagai bentuk perayaan gelar juara Piala Dunia yang seakan-akan tinggal menunggu waktu penyerahan saja. Memimpin 1 gol, pelatih Brasil, Flavio Costa, mengambil keputusan rasional. Dia meminta Jair turun membantu barisan untuk pertahanan tim agar mereka dapat menjaga skor sampai bubaran. Sayangnya, keputusan tersebut justru menjadi blunder fatal. Lini tengah Brasil kehilangan figur kreatif sehingga permainan diambil alih oleh kubu lawan. Striker Uruguay saat itu, Alcides Giglia,
yang kerap beroperasi di sayap kanan, mendapatkan banyak ruang untuk bergerak. Keleluasaan Giglia berujung gol penyeimbang pada menit ke-66. Dibalas Uruguay, Brasil tetap defensif. Bukannya menyerang balik, tim Samba malah melanjutkan permainan negatif dengan anggapan ceroboh bahwa hasil seri saja sudah cukup buat menjuarai Piala Dunia. Situasi ini ibarat mempersilahkan Uruguay mencari gol kemenangan. Benar saja, berselang 13 menit kemudian, gol Giglia menandai perubahan suasana di Maracana, saat wasit asal Inggris, George Reader, meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Uruguay. Seketika, tribun di Stadion Maracana menjadi muram. Saya senang mencetak gol kemenangan Uruguay. Tapi, ketika melihat ke tribun dan mendapati orang-orang Brazil menangis tidak terkontrol, saya tidak bisa tidak merasa sedih, lanjut Giglia. Kekalahan mengejutkan itu mengundang banyak reaksi dari supporter Brazil. Sebagian besar menggambarkan betapa besar kekecewaan warga Brazil kepada timnas mereka. Ada kurang lebih 165 supporter terkena serangan jantung saat fluid pertanda waktu habis. 3 di antaranya dikabarkan tewas meski telah mendapat pertolongan di rumah sakit. Seorang supporter Brazil, beberapa media malah mengklaim ada 3 orang yang menyimak laga itu dari siaran radio bahkan nekat melakukan aksi bunuh diri. Pada saat itu, warga kota Rio de Janeiro dan kota-kota lain di Brazil, banyak sekali kasus bunuh diri akibat timnas kesayangan mereka tidak bisa mempersembahkan trofi itu untuk mereka. Di lapangan, saking terperangah dan tidak percaya dengan kekalahan Brazil, panitia-panitia Piala Dunia dari FIFA sempat lupa menggelar upacara penyerahan trofi juara untuk Uruguay. Presiden FIFA saat itu Jules Rimet, akhirnya turun tangan dan menyerahkan sendiri trofi tersebut kepada Kapten Uruguay, Obdulio Varela, meski tanpa seremonial dan podium. Tidak ada pula penyerahan medali pada hari itu karena 22 medali yang disiapkan FIFA sudah terlanjur dihiasi ukiran nama-nama pemain Brazil. Saat berjalan ke lapangan, situasi hening. Tidak ada pengawal, tidak terdengar nyanyian, tidak ada selebrasi, hanya saya yang merasa berdiri seorang diri, memegang trofi tanpa tahu apa yang harus saya lakukan. Pada akhirnya saya menyadari Kapten Uruguay, Varela, ada di depan saya, lalu menyerahkan trofi dan berjabat tangan dengan hening, ucap Rimet Presiden FIFA. Ada juga seorang bocah asal Brazil merasakan sakitnya kehilangan trofi itu. Saat itu, dia masih berusia 9 tahun dan melihat ayahnya menangis dengan tragedi Maracana. Untuk menghibur ayahnya, dia bersumpah serapah kepada ayahnya mengabdikan raganya untuk sepak bola Brasil. Jangan menangis ayah. Saya berjanji padamu akan memenangkan Piala Dunia itu untukmu. Benar saja, bukan cuma 1 piala yang dia menangkan, tapi 3 kali dia membawa pulang trofi itu untuk ayahnya dan Brazil, yaitu, pada tahun 1958 di Swedia, tahun 1962 di Chili, dan tahun 1970 di Meksiko. Dialah Edson Arantes do Nascimento, legenda sepak bola Brazil yang saat ini kita kenal sebagai Pelé. Walaupun dia memenangkan itu semua, tidak bisa membuat warga Brazil melupakan kejadian di 1950 yang dikenal sebagai tragedi Maracana.